Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah video kedua dari total 2 video yang rencana saya buatkan. Jadi Anda tidak terlalu banyak waktu untuk tersisa untuk minggu ini, tapi lebih ke saya memberikan inspirasi bahwa teknologi informasi di luar sana sangat berkembang dan sangat dibutuhkan di bidang kepariwisataan. Ada 5 paper yang saya masukkan untuk belajar Anda selama 3-4 minggu ke depan. Dan paper ini sangat dirujuk oleh banyak paper tentang Information Communication Technology. Ini dosen saya nih salah satunya ya, Rob Lowe namanya di Hong Kong Polytechnic University. Dia bersama dengan Buhalis, Dimitrios Buhalis dari Inggris, Bournemouth University, Profesor Pariwisata Information Communication Technology di Bournemouth University. Mereka menulis paper tahun 2008 memprediksi bahwa ICT di tourism akan sangat berperan penting. Ya, di situ mereka ini udah lama menulis tentang teknologi informasi pariwisata, tetapi di situ dia menuliskan akan terjadi game changer. Udah saya masukkan ke dalam paper ya, silahkan Anda baca, belajar membaca bahasa Inggris. Di situ tapi Bu Halis dan Lo juga memprediksi bahwa customer akan melakukan booking langsung ke website mereka. Jadi peran intermediary di situ katanya akan hilang. Di situ kita debat sih sebenarnya apakah betul apa enggak dan lain sebagainya. Ternyata guess what, tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata intermediary berkembang. Jadi sekarang saya sudah bisa bilang bahwa peran agent intermediary will never die forever and ever. Dari sejak zaman dulu peran seperti guide sebagai penunjuk jalan, mentor, orang yang ada penengah di pasar yang mengumpulkan barang dari petani atau dari peternak atau yang mencari ikan lalu menjualnya kembali di pasar, itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Peran middleman itu tidak akan pernah hilang apapun yang terjadi. Ternyata betul, walaupun kecuali nanti ada game changer yang benar-benar powerful, tapi sampai saat ini ada website yang langsung mengarah ke customer atau menjual distribusi langsung ke customer, tetapi bisa dikalahkan atau bisa dilengkapi dengan middleman yang lebih canggih atau lebih terpakai. Karena OTA fokusnya di situ. OTA fokusnya menjual, OTA fokusnya distribusi. Dibandingkan dengan tadi provider, vendor, AirAsia, hotel, destinasi, dia juga memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas produknya dan pelayanannya sehingga mungkin agak lemah pada saat dia distribusi dan melayani pelanggannya. Jadi tidak benar ya. Itu dijawab lagi pada tahun 2014, 2018 dan 2019 oleh paper-paper mereka ya. Di situ Anda bisa lihat di Google Classroom sudah saya masukkan. Lalu ada satu paper yang saya berharap di teori dan konsep ini Anda karena belajar di rumah, bukan di kelas seperti biasa, pengennya Anda baca dan belajar membaca artikel bermutu untuk D3, S1 atau S2 itu, bahkan S3 itu sangat penting. Minimal Anda lihat gambarnya deh di situ dan poin-poin soft topiknya. Bu Halis di sini melanjutkan di papernya Technology in Tourism from Information Communication Technology to E-Tourism and Smart Tourism. By the way, Smart Tourism akan saya jelaskan lebih detail di minggu-minggu selanjutnya setelah UTS ya. Karena ini poin yang saya juga ingin Anda tahu tentang dari teknologi informasi pariwisata, Smart Tourism menjadi emerging banget. Tapi saya akan punya topik ini satu pertemuan penuh dan saya harapnya kita bisa live conference di situ, diskusi bukan hanya seperti ini. Oke, sedikit cerita di paper ini. Jadi Bu Halis itu membuat review besar tentang teknologi informasi dari 75 tahun lalu ya sampai 75 tahun yang akan datang. Ya. Tahun 90-an, 40-an katanya komputer mulai diperkenalkan termasuk di bidang pariwisata sudah mulai dipakai sedikit-sedikit lah. Lalu tahun 1950 pesawat militer dikomersialkan. Mulailah di situ juga Garuda itu menggunakan pesawat RI-1 ya dulu ya untuk dipakai untuk penerbangan komersial tahun 59 atau 60. Lalu tahun tersebut juga paper based reservation mulai dioperasikan. Jadi karena pesawat militer mulai dikomersialkan dan dipakai untuk penerbangan komersial, makanya mereka butuh reservasi manual. Jadi reservasi manual itu sudah dikenalkan tahun 1950-an. Tapi banyak sekali yang salah. Nanti kita belajar bagaimana reservasi bisa penuh. Saya pernah pengalaman ini tahun 2004, 2003 di Garuda waktu itu. Bagaimana kita lihat full reservasi begitu pesawat berangkat ternyata kosong. Itu terjadi dan sebaliknya ternyata di reservasinya kok masih ada pada saat
pada saat kita naik, sudah kita naikin loading, itu ternyata penuh. Ya itu terjadi. Permainan calo dan staff itu juga cukup besar pada saat itu, 2004-2003. Lalu tahun 1960-an something, GDS mulai berdiri. Ini Saber di sini ya. Saber main di sini, muncul Amadeus. Nanti Anda akan kita ajarkan bagaimana sejarah Saber yang mungkin rekamannya akan saya buatkan minggu-minggu ke depan. Dan disitulah mulai masuk kebutuhan kenapa sih reservasi penting. Jadi kita perlu berbangga bahwa sebelum perbankan, sebelum industri lain masuk, pariwisata ini, perjalanan ini mulai pertama menggunakan sistem. Ya, karena mereka butuh banget allotment, butuh banget tempat duduk yang sudah direservasi dan lain sebagainya. Tahun 1990 Hotel Property Management System mulai masuk. Jadi bagaimana melihat hotelnya udah penuh apa belum, itu sudah 90-an mulai. Travel agency dan tour operator system mulai membangun sistemnya. Destination management juga sudah mulai mencoba, walaupun belum secanggih saat ini, bisa online reservasi dan pembeliannya seperti itu. Ini 6 menit. Tahun 1999 mulailah yield and revenue management, walaupun yang paling sederhana. Sekarang again, kalau Anda bisa membaca data dan bisa mengolah data atau disebut dengan pekerjaan data science, Anda juga bisa support revenue management, yield management, dan ini bagus banget untuk karir. 1990 sampai 2005 internet working tourism era mulai. Web 1.0 katanya. Website dan e-commerce mulai bangkit di sini, mulai menjadi disruptor. Tahun 2000 Google as engine dan Yahoo as web portal sangat booming. Ya, dulu email itu rata-rata Yahoo. Google itu pencarian, mesin pencarian. Sekarang Google mengambil alih itu juga, tapi Yahoo masih mencoba bangkit. Sampai 2015 Web 2.0 mulai, the use of blog and social media platform, dan banyak lagi. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi di paper itu akan ada prediksi ke depan seperti apa. Prediksi ke depan akan saya bahas lebih detail satu pertemuan mungkin minggu-minggu ke depan setelah UTS. Ini video yang saya minta Anda nanti cek, ada saya masukkan ya. Top 10 inventions of all Ini time. cukup lama videonya. Number 10, 1 paper. menit 50 detik. One of the Chinese people's 4 great inventions, Dia paper was hanya invented ingin and developed in the memperlihatkan 2nd apa century sih invensi BC yang by the dilakukan. Han Dynasty. Okay. Number 9, Saya the tidak punya compass. waktu untuk kasih lihat full ya. Before the compass, sailors Tolong Anda nanti cek depended sendiri ya. on landmarks or even the stars to navigate their ships. Discovery. Refrigeration was used since prehistoric times. Oke. Ada lagi invention of all time, seperti yang dipakai di teknologi dan pariwisata juga nanti akan menggunakan, the cotton, gunpowder, dan lain sebagainya. Ingat, pariwisata itu tidak absolut. Ingat, pariwisata itu terdiri dari berbagai multidisiplin, interdisiplin ilmu. Dan kita sangat membutuhkan disiplin-disiplin ilmu lain untuk melakukan atau mengerjakan bidang pariwisata. Sehingga invention teknologi yang dipakai di luar sana juga bisa support. Ini 5 contoh video yang dulu saya suka, trailer The Where the Hell is Matt. Ini cerita tentang Matt bagaimana memperlihatkan tempat destinasi pariwisata. Ini viral banget zaman itu. Dia lanjutkan sampai 2016. Dan ini kenapa dia viral? Karena dia menggunakan gaya tertentu ya untuk menjualkan. Tolong please klik, saya tidak bisa kasih lihat, tapi ini salah satu kenapa video YouTube itu bisa sangat membantu sampai sekarang, bahkan lebih booming daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus Google Self Driving Car ini 75 tahun ke depan akan dipakai. Maksudnya dalam waktu dekat akan dipakai, future dari teknologi dalam bidang kepariwisataan, termasuk virtual reality ya. VR, AR, AI, itu virtual reality, augmented reality, terus artificial intelligence, itu bahkan sangat. Saya punya video gambar tentang robot, tapi saya encourage Anda untuk lihat-lihat di luar sana di website bagaimana mereka memanfaatkan itu ya. Walaupun sekarang trennya turun lagi, tetapi begitulah teknologi. Ini quotation menutup meeting kita. Satu lagi, tapi saya punya quotation yang bagus. Inovasi teknologi kadang melampaui eranya. Jadi dia udah muncul saat ini, tetapi belum banyak dipakai karena orang belum banyak sadar. Mungkin 5-10 tahun lagi mulai booming. Robot buktinya. AI, AR itu kelihatannya buat apa sih? Tidak bagus. Virtual tour sekarang orang masih ngeliat what for, bosen. Tapi lihat 5 tahun, 10 tahun lagi
mungkin prediksi saya akan benar. Ini salah satu contoh virtual tour yang dipakai, tolong klik, dibuat oleh rekan saya, kolega saya, dan kami juga membangun proyek ini, tapi di Universitas Pendidikan Indonesia mereka punya alatnya soalnya, dan mereka sudah punya berbagai macam proyek. Please klik, please cek, ada dalamnya video dan bisa kita pakai nanti di mata kuliah interpretasi pemanduan wisata. Bahannya pakai itu, tapi nanti speak up-nya pakai video. Saya sudah minta izin pada tim itu untuk menggunakannya ya. Bahannya. Jadi ini kan bisa diakses lewat internet. Please check it out, dan ini virtual tour yang sebenarnya yang bagusnya dipakai. Jadi kita bisa lihat kiri dan kanan, depan, belakang. Bukan hanya gambar atau video semata. Oke, itu Smart Tourism, boleh cek dulu videonya seperti apa sih, tapi nanti detailnya dan informasinya Anda bisa akses, bisa kita liput langsung pada live conference minggu-minggu ke depan. Oke, 10 menit 59, tapi saya, oke, nanti kita lanjut di video ketiga. Thank you.